Halo, apa kabar? Hari ini Senin 22 Juli 2024. Menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Kita selalu pakai pendekatannya membahas sesuatu itu anti korupsi. Toolsnya itu, pisau bedahnya itu anti korupsi. Jadi ada menarik hari ini. Ya, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada di IDX TV, di mana Ibu Sri Mulyani menyampaikan perihal 4 syarat bagaimana negara bisa lebih maju. Jadi 4 syarat itu menurut saya justru ya dugaannya, indikasinya syarat dengan indikasi korupsi. Jadi ada 4 syarat kalau negara mau maju, tapi 4 syarat-syaratnya itu syarat sekali dengan indikasi korupsi. Jadi tanpa kita harus katakanlah menyebut kasusnya, tapi kalau kita mau menyebut kasusnya ada banyak ya kasusnya. Kalau mau kita bilang 4 syarat negara maju, yang 4 syarat itu syarat dengan indikasi korupsi. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Ibu Sri Mulyani mengatakan ini di IDX TV 18 Juli 2024 bahwa untuk maju itu Sri Mulyani mengatakan memenuhi kriteria bagaimana investasi SDM. Ya, kita bertanya lah ini. Kemudian pembangunan infrastruktur itu juga menimbulkan banyak pertanyaan. Baru transformasi ekonomi atau hilirisasi, baru tata kelola pemerintahan yang bersih. Sebenarnya bagi kita yang udah lama tinggal di Indonesia, ya 4 syarat ini memang syaratnya ya syarat dengan dugaan indikasi korupsi. Ya, kalau kita bicara investasi SDM, pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi kayak gimana. Kalau kita bisa SDM, kita bicara kursus-kursus baik jenjang di setiap instansi atau kursus-kursus yang terkait dengan jenjang karir dan seterusnya. Kemudian pembangunan infrastruktur, kita juga tahu bagaimana infrastruktur kita, mana yang prioritas, mana yang enggak, mana yang kemudian disebutkan dengan APBN tapi kemudian tidak dengan APBN. Kemudian isu hilirisasi dikaitkan dengan lingkungan, efisiensi, permodalan dan seterusnya, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Yang di bagian akhir nanti kita jelaskan nanti bahwa saat ini ada satu terminologi ya setelah MDGs atau SDGs, Sustainable Development Goal, kemudian ada MDGs, setelah MDGs ada lagi ESG. ESG itu menyangkut environment, terus kemudian S itu sosial atau corporate, baru G itu governance. Ini sekarang ini lagi rame nih di IDX TV juga, nanti tanggal beberapa nanti akan ada pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang comply dengan isu ESG tadi. Jadi environment, sosial atau corporate-nya, baru kemudian governance, kepengurusan. Coba kita lihat nanti satu persatu dari 4 yang disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani tadi, yang kita duga erat dan kita sudah belajar sehari-hari. 4 isu ini terkait dengan isu-isu dugaan atau indikasi korupsi. Jadi by definition dengan indeks persepsi korupsi 34 saat ini, bagaimana kita bisa mengatakan kita bisa menuju angka
yang lebih katakanlah di atas 60 sehingga kemudian memenuhi syarat sebagai negara maju. Relevansinya pasti ada, indeks persepsi korupsi dengan negara maju. Jadi kalau kita lihat 4 syarat negara maju ini kan yang syarat dengan indikasi dugaan korupsi ini cukup tinggi ya. Kalau enggak, saya pikir persoalan kemiskinan sudah bisa kita atasi. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat di bawah yang sangat syarat dengan isu-isu korupsi, di mana masyarakat tentu sebagai korbannya dari perilaku korupsi itu. Nah, kita lihat yang pertama seperti apa sebenarnya tadi dari empat yang syarat yang diminta oleh Sri Mulyani dalam kaitan pertama, yaitu tentang SDM. Ya, di SDM ini memang investasi SDM inilah tentunya kita katakan banyak penyebabnya. Di antaranya kurangnya akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan. Ini juga menjadi penyebab. Kita paham indikasi korupsi investasi SDM di Indonesia ini dengan berbagai penyalahgunaan cukup tinggi ya. Kita ambil umpamanya pendidikan, kalau kita bicara pendidikan dari dasar sampai pendidikan tinggi, semuanya bermasalah. Kita lihat kemarin gelar profesor aja bermasalah. Begitu juga dengan tingkat jenjang pendidikan paling dasar sampai SMP, kita dengar kemarin ada bahkan pencucian raport gitu ya. Jadi memang SDM ini adalah cempinan dari korupsi ya, bahwa kondisi SDM ini. Korupsi ini merupakan cerminan dari SDM dan sebaliknya, the way around. SDM menimbulkan korupsi, korupsi menimbulkan SDM. Agak berbeda dengan AS sendiri, Amerika Serikat. Mereka Juli ini menghapus utang pendidikan warganya sebesar lebih 19 triliun. Jadi agak berbeda dengan kita yang kemarin sempat carut marut ini ya, soal uang kuliah yang kemudian jadi masalah. Semua mau dinaik-naikin gitu. Jadi kembali lagi ke soal SDM ini, bagaimana juga umpamanya kursus-kursus yang jadi masalah, baik yang online yang offline, itu selalu banyak masalah-masalah dikaitkan dengan perilaku transaksional, konflik of interest dan lain-lain. Sehingga kita nggak bisa meragukan lagi bahwa memang SDM ini menjadi bagian yang paling penting, tetapi dia menjadi crowded, menjadi sulit ketika kemudian dia diselimuti dengan isu-isu korupsi, isu-isu integritas, isu-isu konflik of interest. Di sini Sri Mulyani tidak membahas lebih detail karena memang dia tidak memiliki passion di situ, dia di passionnya di ekonomi. Ini tugas kita untuk menjabarkannya. Ya, jadi kira-kira begitu. I do what I want, call me a prima donna, a capitalist, you know I'm about $1. I did it my way, no apologies, marching to my own beat, they still wanna follow me. Diamond in the rough, I'm a future star, but envy is a mother, they'll shoot your car. Gotta bob and weave through the jealousy, enter at your own risk, I guess is what you telling me. We ain't the same, I ain't like the others. It's levels to this thing, don't be righteous, brothers. I got a quality, my rep is distinct, unmistakable. Please, come and tell me what you think. Never mind, I know I'm hot dog. Y'all need to catch up, I'm about to pop y'all. Certified rock star, chain around my neck, middle finger to the cop car. Can't nobody out here do it like me. Ain't nobody out here winning like me. Can't nobody out here do it like me. Just like me, like me. Can't nobody out here do it like me. Ain't nobody out here winning like me. Can't nobody out here do it like me. Just like me, like me. Who want the smoke? Who want the smoke? Who want the smoke? Yeah, I wait. I'm still waiting. Nobody, nobody, nobody do it like me. Nobody, nobody, nobody do it like me. Ya,
Kedua, pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa KKN di infrastruktur ini cukup tinggi ya, melibatkan suap, penggelembungan anggaran, dan manipulasi tender, proyek. Jadi KKN sektor infrastruktur cukup tinggi karena selain ada masalah-masalah yang terkait koordinasi, lambatnya perizinan, dan transaksional lain. Jadi indikasi KKN di sektor infrastruktur dari waktu ke waktu ini menunjukkan yang cukup tinggi. Sehingga kadang-kadang kita bertanya, infrastruktur ini dibangun untuk siapa? Sebenarnya untuk rakyatnya. Kalau IKN infrastrukturnya apakah untuk rakyat? Nanti kita bisa berdebat di situ. Sehingga kalau kita bisa lanjutkan lagu tadi itu adalah infrastruktur ini untuk siapa sebenarnya? Sebagaimana kita ketahui melibatkan banyak pihak, tetapi syarat dengan isu-isu korupsi, indikasi-indikasi korupsi, dan sejumlah kasus sudah diungkap ke publik. Jadi lagi-lagi syarat kedua negara baju kita ini membangun infrastruktur juga diselimuti oleh indikasi dan katakanlah dugaan-dugaan korupsi cukup tinggi, selain memang ada sejumlah kasus yang sudah bisa kita ungkap ke permukaan. Jadi untuk siapa sebenarnya infrastruktur ini untuk dibangun kalau begitu? Man, I'm wise like an eyelid, summa cum laude, I graduated from college. Man, you a fool if you doubt this, act like you know I'm the one that's about this. King me. King me. Ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan syarat ketiga yang diminta oleh Sri Mulyani setelah tadi investasi SDM, kemudian pembangunan infrastruktur. Berikutnya adalah transformasi ekonomi atau hilirisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hilirisasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bagaimana kita bisa menciptakan barang belum jadi menjadi setengah jadi atau kemudian siap untuk dipakai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ini syarat-syarat dengan apa yang kita sebut sumber daya alam. Apakah itu sumber daya alam mineral atau sumber daya yang lain-lain, semuanya karet, kelapa sawit, kopi, dan seterusnya. Jadi barang yang belum jadi sampai setengah jadi sampai jadi ini menjadi masalah. Kalau lebih spesifik kita bicara kepada hilirisasi, ini sangat banyak kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai sumber daya alam, isu-isu lingkungan. Nah, karena kurangnya investasi, salah satu penyebabnya adalah tentunya karena terkait dengan teknologi. Makanya ada beberapa keluhan ketika kemudian kita sangat favorit per satu negara, umpamanya katakan, untuk melakukan hilirisasi. Dan sejumlah regulasi juga menjadi celah. Jadi indikasi KKN di transformasi ekonomi atau hilirisasi ini melibatkan pemerintah dan swasta juga. Sehingga kita sering bertanya, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan apa yang disebut sebagai transformasi ekonomi, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan dalam transformasi ekonomi itu adalah hilirisasi mencakup upaya yang menghilangkan suap, juga persoalan pemberian izin, begitu juga masalah markup dan lain-lain. I do what I want, call me a prima donna, a capitalist, you know I'm about $1. I did it my way, no apologies, marching to my own beat, they still wanna follow me. Jadi, apa yang kita lakukan di membangun investasi SDM, pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi, di tiga hal tadi itu termasuk yang kita sebut sebagai syarat dengan dugaan identifikasi atau indikasi korupsi. Yang ini mempersulit upaya kita untuk maju tentunya. Faktor keempat yang disebutkan oleh Bu Sri Mulyani juga adalah diantaranya apa yang disebut sebagai governance atau pengurusan. Nah, ini yang kita sebut di bagian depan tadi, bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih itu saat ini memiliki terminologi baru yang disebut sebagai ESG. Ya, yaitu environmental, social, dan governance.
Anda kalau ada waktu untuk melihat aspek ESG ini menjadi isu yang cukup menarik belakangan ini, karena Anda nggak bisa memisahkan antara persoalan environmental dengan sosial, dengan governance, satu paket, bagaimana membangun ekonomi dan membangun kesejahteraan dan membangun negara menjadi maju. Ini menjadi perbincangan atau berdiskusi. Jadi sekali lagi, tata kelola pemerintahan yang bersih itu indikasinya selalu kurang transparan, lemahnya penegakan hukum, COI atau conflict of interest. Indikasi dugaan KKN di tata kelola ini cukup tinggi. Jadi SME mungkin nggak lupa ya, mereka dia paham lah yang ESG, pasti paham ESG. Oke, sekali lagi, bagaimana ESG ini bisa kita satu paketkan atau tata kelolanya menjadi penting agar kita bisa seperti yang diminta oleh Sri Mulyani tentunya. Bagaimana sebenarnya kita bisa meng-create ini menjadi sebuah nilai yang bisa membangun Indonesia lebih maju. But envy is a mother, they'll shoot your car. Gotta bob and weave through the jealousy. Enter at your own risk, I guess is what you're telling me. We ain't the same, I ain't like the others. It's levels to this thing, don't be righteous, brothers. I got a quality, my rep is distinct, unmistakable. Please, come and tell me what you think. Never mind, I know I'm hot, dog. Y'all need to catch up, I'm about to pop, y'all. Certified rock star, chain around my neck, middle finger to the cop car. Can't nobody out here do it like me. Ain't nobody. Jadi sekali lagi kita tekankan apa yang diminta oleh Ibu Sri Mulyani tentang perlunya investasi SDM, kemudian infrastruktur, kemudian transformasi ekonomi, dan kemudian governance, kepengurusan. Ini semuanya syarat dengan isu-isu korupsi. Jadi sulit sekali kalau kita mintakan by definition kita bisa cepat mendorong menjadi negara maju mau berapa puluh tahun ke depan tanpa kita menghilangkan perilaku korup akan sulit ya. Nah oleh sebab itu SMB yang tidak menyinggung tentang bagaimana situasi di kementerian lembaga lain yang rentan dengan korupsi. Pada bagian lain kita paham banyak kementerian lembaga diidentifikasi sebagai rentan dengan korupsi. Sehingga kita perlu reformasi internal, peningkatan pengawasan, dan penguatan mekanisme anti korupsi. Ya, oleh sebab itu kalau memang kita mau meminta seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa kita akan menjadi negara maju, tentu kita harus memaksimalkan, mencegah, mendeteksi, dan menindak para koruptor. Karena kita jelas melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani, investasi SDM, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, dan hilirisasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, semuanya itu terindikasi dengan sulitnya kita memberantas korupsi. Jadi ini jalan panjang saya pikir. Jadi itu dulu sementara bagaimana kita bisa diingatkan oleh Ibu Sri Mulyani untuk kemudian kita memahami 4 hal tadi itu sebenarnya bahkan di poin keempat itu sudah jelas itu including korupsi walaupun sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan bahwa itu adalah persoalan-persoalan yang terkait langsung tidak langsung dengan perilaku korup kita di negeri kita. Dan ya sekali lagi kita katakan until then, yes, see you next time, bye.